Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya, dimanapun dulur-dulur berada. Semoga dulur-dulur senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dulur-dulur semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk karyawan, untuk pegawai ya, karyawan atau pegawai. Intinya siapapun yang bekerja, yang digaji oleh perusahaan atau perseorangan ya. Contohnya misalkan pegawai swasta atau karyawan swasta, eee, atau misalkan PNS, TNI, Polri gitu ya, 3K dan lain-lain. Intinya tidak punya usaha sendiri, tapi digaji ya, dan sudah memiliki bukti potong pajak, penghasilannya di atas Rp60 juta setahun. Nah, bagaimana cara laporannya? Nah, baik. Tapi sebelumnya, jangan lupa dulu-dulu untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel kami Dulur Pembelajar untuk mendukung kelangsungan channel Dulur Pembelajar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi dulur-dulur yang menyampaikan super thanks-nya ya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami dan menambah semangat kami dalam sharing di channel Dulur Pembelajar. Nah, langsung saja yang disiapkan oleh dulur-dulur nggak banyak ya. Jadi cuma akun DJP Online. Jadi dulur-dulur harus sudah bisa login di DJP Online ini ya. Nah, kalau mau tutorial registrasi ada di video kami yang lama itu masih sama ya. Atau misalkan dulur-dulur lupa kata sandi. Nah, ini klik lupa kata sandi dulu, tapi dengan catatan ini email dan nomor HP-nya harus sama dengan yang dulu didaftarkan. Kalau beda, itu harus diubah ke kantor pajak ya untuk email dan nomor HP-nya. Gitu. Jadi tahun ini beda dengan tahun sebelumnya yang bisa kita ganti email dan nomor HP-nya ketika kita sudah punya EVIN. Nah, kalau sekarang harus diganti ke kantor pajak. Gitu ya. Kalau belum punya EVIN harus ajukan EVIN dulu. Baik. Nah, setelah punya akun DJP online dulu silahkan cek ya sudah punya ini belum? 1721A1 ya. Untuk yang pegawai swasta atau karyawan swasta. Jadi ini didapat dari bendahara atau tim keuangan ya, atau bagian umum atau HRD, pokoknya yang mengerjakan, gaji atau yang mengerjakan yang berkaitan dengan pajak. Nah, kalau belum silahkan minta ya, ini hak dulur-dulur, apalagi dulur-dulur misalkan gajinya itu di atas batasan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kalau di atas batasan itu, kan ada pajak yang dipotong ya, itu pajaknya dipotong oleh perusahaan. Nah, dulur-dulur berhak mendapatkan bukti potong pajak. Berapa pajak dulur-dulur yang dipotong oleh perusahaan, sesuai nggak? Nah, gitu ya, gitu. Ini 1721A1. Nah, kalau dulur-dulur ASN, PNS, P3K, atau TNI, atau Polri, atau pensiunannya, itu 1721A2 ya. Jadi bedanya A1 dan A2 saja. Ini disiapkan boleh di HP, boleh di kertas, pokoknya nanti angka-angkanya yang dilaporkan itu dari A1 atau A2 ini gitu ya, dari bukti potong ini. Jadi kita nggak ngarang, nggak ngitung sendiri, tapi udah dihitungkan ya, dipotong pajaknya oleh bendahara atau tim keuangan atau perusahaan dulur-dulur. Nah, jika sudah siap semuanya, silakan dulur-dulur login menggunakan NIK atau NPWP-nya. Jadi nomor KTP atau nomor induk kependudukan sekarang sudah sama dengan NPWP. Tapi di DJP online ini masih bisa dulur-dulur input yang 15 digit ya yang NPWP. Tapi nanti kalau udah di Cortex full NIK ya atau nomor KTP. Oke, masukkan NIK atau NPWP, kata sandi kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya, nanti dulur-dulur akan diarahkan ke verifikasi. Nah, kalau berhasil nanti akan diminta verifikasi ke email atau nomor HP. Nah, kalau dulur-dulur ngelihat email lo ini kayaknya bukan email saya, itu harus diganti dulu emailnya ya. Nah, cara penggantiannya kalau sekarang itu harus ke kantor pajak ya, nggak bisa diganti di sini atau misalkan ada keterangan nomor Anda tidak valid. Nah, itu udah harus ke kantor pajak juga ya. Intinya dua hal ini, email dan nomor HP itu harus aktif valid ya. Oke.
Kalau sudah silakan pilih salah satu ya, dan kalau SMS ini ada pulsa yang dibebankan ke kita. Jadi mending ke email aja ya. Klik email, nanti kita cek di kotak masuk akan ada kode verifikasi. Nah, seperti ini ya. Kode verifikasi dikopas, kemudian di-copy ya atau disalin, tempel di sini, di kotak yang disediakan. Kalau sudah, dia akan memverifikasi bahwa, itu benar kita. Kalau berhasil terverifikasi, nanti dulur-dulur akan diarahkan ke menu informasi ya, menu information. Nah, seperti ini cara lapornya. Nah, dulur-dulur hanya tinggal klik lapor, kemudian e-filing ya, e-filing karena kita akan melaporkan kita sebagai karyawan atau pegawai. Klik e-filing. Setelah klik e-filing, nanti akan diarahkan ke menu arsip. Nah, ini arsip laporan dulur-dulur. Nah, kemudian kita klik buat SPT. Ada pertanyaan, apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini dijawabnya tidak, karena kan kita karyawan atau pegawai saja. Apakah menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan istri? Ini klik tidak, atau dengan suami. Nah, apakah penghasilan yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ini klik tidak, karena kan kita akan tutorial di atas 60 juta rupiah ya. Nah, silakan boleh pilih dengan panduan atau dengan formulir, ini tergantung kesukaan dulu, sama aja ya. Nah, biar lebih mudah kita pilih dengan panduan, biar step by step. Nanti akan muncul SPT 1770S dengan panduan, kita klik. Setelah kita klik, nanti kita pilih tahun pajak yang mau kita laporkan, 2024. Nah, kalau misalkan dulur-dulur baru laporan 2024 ini yang pertama, ini klik yang normal ya. Tapi misalkan yang normalnya salah, kemudian mau dilaporkan ulang, itu klik pembetulan ke satu. Nah, karena di akun ini sudah pernah laporan, jadi ini saya pilih pembetulan ke satu. Tapi kalau dulur-dulur belum pernah laporan tahun 2024 ini, klik normal ya. Oke, klik selanjutnya. Kalau sudah diklik selanjutnya, nanti akan diminta untuk memasukkan daftar bukti potong atau pemotongan oleh pihak lain, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini tinggal kita klik tambah, datanya ini pindahkan dari bukti potong ya. Nah, bukti potong paling bawah nih, kalau yang 1721A1, karyawan atau pegawai swasta, ada PPh yang telah dipotong dan dilunasi nih, yang ini nih, yang nomor 20 ya. Misalkan kita isi 2 juta ya, misalkan. PPh 21, oh iya, masukkan jenisnya PPh 21, kemudian bukti potongnya ini NPWP-nya perusahaan ya. NPWP perusahaan, ini nomor bukti potong ada di sini ya, kalau yang A1 di paling atas. Nah, nomor ini, set set. Nah, kalau yang A2 tadi saya kelewat ya, nomor bukti potongnya di paling atas di sini ada nih 1, 2, sekian, 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 sampai ujung. Nah, pajak yang telah dipotongnya ada di sini nih. Pajak yang telah dipotong dan dilunasi ya. Totalnya ada di sini. Oke. Nah, tinggal pindahkan aja tuh nomor bukti potongnya sesuai yang ada di situ. Tanggalnya juga yang ada di bukti potong ya. Ini ada di bawah. Ini juga sama ada di bawah. Oh, sorry. Ya, oke, tunggu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita asumsikan tanggalnya tanggal berapa ya? Tanggal misalkan 31 Desember 2024. Coba apa yang dipotong tadi ya, yang ada di eh, bawah tadi ada jumlah pajak yang telah dipotong atau dilunasi, baru ketahuan pajaknya. Nah, kalau misalkan PTKP ini lebih besar dari penghasilan neto, nah itu biasanya pajaknya nol. Nah, kalau nol di sini tulis aja nol ya, kalau nol. Tapi kalau ada, silahkan tulis ada gitu ya. Ini kita asumsikan pajaknya itu adalah sebesar 2 juta. Asumsi ya.
Kemudian silakan klik simpan. Nah, setelah klik simpan, silakan dulur-dulur klik selanjutnya. Nah, nanti akan ada pertanyaan lagi, penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan. Ini juga tinggal dipindahkan dari bukti potong ya. Kalau yang A1 di atas ini ya, di atas PTKP nih. Nah, jumlah penghasilan itu misalkan di sini nih. Oke. Nah, kalau yang A2 itu ada di jumlah penghasilan itu yang nah di atas PTKP nomor 17 ini ya. Oke. Nah, silahkan kita masukkan. Misalkan sebesar 94 juta misalkan. Wah, kemudian klik selanjutnya. Jadi misalkan ini saya asumsikan di bukti potongnya 94 juta. Apakah memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, jika dulur-dulur punya penghasilan lain, ada pertanyaan nih selanjutnya. Apakah memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Ini jika punya saja ya. Misalkan dari apa namanya? Bunga, royalti, sewa, hadiah dan lain-lain. Nah, ini dimasukkan kalau ada. Kalau tidak, klik tidak aja. Dan klik selanjutnya lagi. Apakah memiliki penghasilan luar negeri? Kalau ada, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Kemudian klik selanjutnya lagi. Apakah memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini kayak hak beasiswa, warisan, sumbangan, hadiah, dan lain-lain ya. Kalau ada. Kalau nggak ada, klik tidak lagi. Kemudian klik selanjutnya lagi. Apakah memiliki penghasilan yang pajaknya dipotong secara final? Ini juga kalau ada. Klik iya. Misalkan dulu-dulu jadi narasumber, menjadi peserta kegiatan, gitu ya. Kalau enggak, klik tidak. Oke. Klik selanjutnya lagi. Nah, di sini ada harta SPT. Nah, kalau tahun sebelumnya laporan, klik harta pada SPT tahun lalu, kemudian disesuaikan jika ada yang dijual, gitu ya, dihapus berarti. Kalau misalkan ada yang baru dibeli di tahun 2024, klik tambah, ya. Oke, seperti itu ya. Ini asumsi sudah diisi semua asetnya ya, atau kita coba klik deh, tambah menunya apa aja. Nah, ini kode hartanya misalkan ada tinggal dipilih di sini ya kategorinya apa, misalkan tabungan. Nama hartanya berarti tabungan di Bank Mandiri misalnya. Kemudian tahun perolehannya kalau tabungan itu saldo per akhir tahun pajaknya tahun 2024 misalkan punya saldo 50 juta. Nah, ini keterangannya boleh diisi, boleh di-strip ya. Misalkan klik simpan. Nah, ini kalau ada perolehan dan misalkan motor, mobil, pokoknya semuanya dimasukin di sini ya. Tapi, tapi tadi kalau sudah pernah lapor tahun lalu, ini diklik dulu ya, biar disesuaikan. Kalau sudah, klik selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki utang? Ini kalau ada, itu klik ya, silahkan ya. Kemudian klik tambah. Nah, nanti ini dimasukkan utangnya ke siapa, ke bank atau ke kartu kredit dan sebagainya ya. Ini bank apa? Misalkan bank ABC, kemudian alamatnya unit mana atau cabang mana ya. Misalkan cabang ABCD, kotaknya ya maksudnya ya. Tahun peminjamannya, tahun berapa tuh minjemnya? Misalkan 2000 berapa? 24, misalkan baru minjem ya. Seberapa jumlah pinjaman eh, dulur-dulur, misalkan minjemnya 100 juta. Itu ya, kalau ada. Kalau enggak ini tinggal diklik tidak. Selanjutnya, klik selanjutnya. Nah, apakah Anda memiliki tanggungan? Kalau sudah menikah, ini klik ya, silahkan tambahkan nama istri dan anak-anaknya ya. Ini ada data nama nik, hubungan keluarganya sebagai istri atau anak, atau suami atau anak gitu ya, terus pekerjaannya apa. Kalau belum menikah dan belum punya tanggungan, klik tidak. Oke, klik selanjutnya lagi. Apakah Anda membayar zakat? Nah, ini kalau punya bukti potongnya ya. Jadi kalau misalkan ada bukti potong zakat,
dan resmi yang terdaftar di pemerintah, boleh dimasukkan nanti sebagai pengurang. Tapi kalau tidak, klik tidak aja. Kemudian klik selanjutnya lagi. Nah, ini tinggal ngisi status PTKP. Kalau sudah menikah, kawin, kalau belum, TK. Nah, ini tanggungannya nih, ada berapa ya anaknya? Satu, 2, 3, maksimalnya 3 ya. Kalau punya anak lebih dari 3, maksimal diisi 3. Oke, misalkan di sini belum nikah dan belum memiliki tanggungan. Klik selanjutnya lagi. Nah, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Ini klik tidak ya, kalau tidak ada penghasilan luar negeri tadi. Kalau ada dicek tuh ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 di yang intinya yang udah dipotong di luar negeri. Oke, kalau sudah klik selanjutnya, ada pertanyaan, ini dikosongkan aja ya, kalau karyawan saja ini nggak ada biasanya. Klik selanjutnya lagi, nah di sini ada rekapan nih, pajak yang dipotong PPh terutangnya 2 juta, yang udah dipotongnya juga 2 juta, berarti nihil ya, sesuai. Kalau ada lebih bayar atau kurang bayar, itu silakan konfirmasi ke bendaharanya. Khawatirnya salah hitung. Nanti kalau masih mentok, boleh eh, hubungi kantor pajak ya. Tapi kalau memang benar diskusinya kurang bayar, tinggal dibikinkan billing, dibayarkan kekurangan bayarnya. Nah, kalau diskusinya benar lebih bayar, boleh diajukan pengembalian pendahuluan, nah, atau restitusi pajak. Oke, tapi kebanyakan biasanya nihil ya ini ya, kalau karyawan atau pegawai. Oke, kita klik selanjutnya lagi. Nah, terakhir, menuju terakhir ya, bukan terakhir ini, klik selanjutnya lagi. Nah, di akhir ada pertanyaan atau pernyataan nih, kalau sudah oke, klik setuju. Sebagai dengan itu sesuai akan dilakukannya. Nah, ini menyatakan bahwa yang diberitahukan telah benar, lengkap, dan jelas. Klik selanjutnya lagi. Nah, kemudian ada rekapan, statusnya nihil tahun 2024. Nah, nanti kalau normal ini nol nih ya, kalau yang tadi ngisinya normal. Oke, normal tuh yang baru dilaporkan tahun 2024. Kalau di sini, karena sudah dilaporkan normalnya, jadi ini dibikinkannya laporan pembetulan ke 1. Oke, kalau sudah oke, ini ada ambil kode verifikasi, klik di sini. Nah, ini bisa dikirimkan ke email atau nomor HP ya. Untuk nomor HP dikenakan biaya pengiriman SMS. Mending email aja ya. Oke, kalau oke, kemudian selanjutnya klik iya. Nanti akan ada email masuk kode verifikasi ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kode verifikasinya dikopas, kemudian dimasukkan di kotak yang di sini. Selanjutnya silahkan klik kirim. Nah, karena ini saya ngisi hanya tutorial, jadi saya nggak kirim langsung. Tapi kalau dulu-dulu kan laporan langsung ya, ini klik kirim langsung ya. Supaya dapat apa? Supaya dapat bukti potong pajak seperti ini ya. Jadi kalau sudah lapor, nanti akan ada dapat bukti potong pajak. Nah, kalau di atas 60 juta rupiah penghasilan setahunnya, ini nanti bukan SS ya, tapi S ya. Seperti itu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.